Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Francisca Sutija. Saya dengan NPM A1F021045 dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya berasal dari kelas 1A dan dari kelompok B. Dalam video ini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul dengan momentum. Adapun tujuan praktikum dengan judul momentum kali ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan momentum. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momentum. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan momentum. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan momentum. Yang kelima, menyusun atau menafsirkan besaran yang mempengaruhi momentum. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan momentum dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan momentum. Yang kesembilan, menentukan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pengamatan yang mungkin terjadi pada percobaan momentum. Yang kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi dengan berkaitan dengan momentum. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, lakban hitam, gunting, bola kasti, kelereng, bola pingpong, tali ukur, dan stopwatch. Dampak kerja pada percobaan kali ini yaitu dengan menempelkan tali ukur pada dinding. Kemudian lakukan percobaan pertama dengan memantulkan bola pingpong pada ketinggian 100 meter dan hitung waktunya menggunakan stopwatch. 1, 2, 3. Pada praktikum kali ini, pada percobaan pertama dihasilkan ketinggian bola pingpong itu sebesar 62 cm dan waktu yang didapatkan itu sebesar 0,27 second. Lalu selanjutnya lakukan percobaan kedua dan menghitung waktunya menggunakan stopwatch. 1, 2, 3. Didapatkan ketinggian dari pantulan bola pingpong yang kedua yaitu sebesar 62 cm. Kemudian waktu yang didapatkan itu sebesar 0,24 second. Kemudian lakukan percobaan ketiga. Didapatkan hasil pada panjang ketinggian dari pantulan bola pingpong yaitu sebesar 63 cm. Kemudian waktu yang didapatkan itu sebesar 0,27 second. Selanjutnya, lakukan pantulan pada bola pingpong pada ketinggian 50 cm dan ukur pantulan ketinggian pantulan dan menggunakan stopwatch. Didapatkan ketinggian dari pantulan bola pingpong itu sebesar 36 cm dan waktu yang didapat itu sebesar 0,10 second. Kemudian lakukan percobaan kedua. Didapatkan ketinggian pantulan pada bola pingpong itu sebesar 33 cm dan waktu yang didapatkan itu sebesar 0,12 second. Kemudian lakukan percobaan ketiga. Didapatkan ketinggian bola pingpong itu sebesar 32 cm dan waktu yang didapatkan itu sebesar 0,11 second. Selanjutnya, pada percobaan kedua, pantulan bola kasti pada ketinggian 100 cm dan hitung waktunya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil ketinggian dari pantulan bola kasti itu sebesar 33 cm dan waktu yang didapat itu sebesar 0,22 second. Kemudian lakukan percobaan kedua. Didapatkan hasil pantulan dari bola kasti itu sebesar 34 cm dan waktu yang didapatkan itu sebesar 0,23 second. Kemudian lakukan percobaan yang ketiga. Didapatkan hasil pantulan yang ketiga yaitu sebesar 0,35 cm. Kemudian waktu yang didapatkan itu sebesar 0,20 second. Kemudian selanjutnya lakukan percobaan dengan memantulkan bola kasti pada ketinggian 50 cm dan hitung waktu yang didapatkan. Didapatkan hasil dari
percobaan kedua yaitu sebesar 21 cm. Kemudian waktu yang didapatkan yaitu sebesar 0,16 sekon. Kemudian lakukan percobaan ketiga. Didapatkan hasil dari pantulan percobaan ketiga yaitu sebesar 20 cm. Kemudian waktu yang didapatkan yaitu sebesar 0,18 sekon. Langkah selanjutnya, pantulkan kelereng pada ketinggian 100 cm dan hitung waktunya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil dari ketinggian pantulan pertama kelereng yaitu sebesar 54 cm dan waktu yang didapat yaitu sebesar 0,23 sekon. Kemudian lakukan percobaan kedua. Pada percobaan kedua didapatkan hasil dari pantulan kelereng yaitu sebesar 53 cm. Kemudian waktu yang didapatkan itu sebesar 0,21 sekon. Kemudian lakukan percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga didapatkan hasil dari pantulan kelereng itu sebesar 54 cm. Kemudian hasil yang didapat, waktunya yang didapat itu sebesar 0,20 sekon. Kemudian lakukan percobaan dengan memantulkan kelereng pada ketinggian 50 cm dan hitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Didapat hasil dari ketinggian dari pantulan kelereng itu sebesar 24 cm dan hasil waktu yaitu sebesar 0,16 sekon. Kemudian lakukan percobaan kedua. Dapatkan hasil dari pantulan percobaan kedua itu sama dengan 23 cm dan waktu yang ditempuh itu sebesar 0,16 sekon. Kemudian lakukan percobaan ketiga. Didapatkan pantulan kelereng pada percobaan ketiga yaitu sebesar 25 cm dan waktu yang ditempuh itu sebesar 0,15 sekon. Berikut ini adalah tabel dari hasil pengamatan dari ketinggian pantul, waktu, dan koefisien beserta ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian yang didapat, yaitu pada tabel 61 yaitu hasil percobaan momentum dengan ketinggian 100 cm menggunakan bola pingpong. Pada tabel 62 yaitu hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola pingpong. Dan pada tabel 63 yaitu merupakan hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola bekel. Selanjutnya, tabel pengamatan 64 hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 50 cm dengan menggunakan bola kastik, di mana sudah ditemukan ketinggian pantul, waktu, dan koefisien restitusi, ralat mutlak, ralat nisbi, dan beserta ketelitiannya. Pada tabel pengamatan 65 yaitu hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 100 cm dengan menggunakan kelereng. Dan pada tabel 66 yaitu hasil penggunaan percobaan momentum dengan menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Dan berikut hasil dari perhitungan koefisien restitusi dari hasil percobaan momentum pada tabel 61, 62, 63, 64, tabel hasil percobaan 65 dan 66, di mana diketahui cara mencari koefisien restitusi yaitu akar dari ketinggian akhir per ketinggian awal, di mana ketinggian akhir disimbolkan dengan H2 dan ketinggian awal disimbolkan dengan H3. Berikut ini adalah jawaban pertanyaan dari percobaan momentum. Yang pertama itu, ketinggian pantulan bola dapat mempengaruhi nilai koefisien restitusi. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan dan beserta fungsinya. Yang pertama itu bola kastik sebagai alat percobaan, bola pingpong sebagai alat percobaan, kelereng sebagai alat percobaan, tali ukur untuk mengukur ketinggian pantulan, stopwatch untuk menghitung waktu, dan lakban untuk menempelkan tali ukur pada tembok atau dinding. Yang keempat, tentukan langkah kerja yang dilakukan. Yang pertama, letakkan tali ukur pada dinding, tempelkan menggunakan lakban
ban. Yang kedua, lakukan percobaan dengan memantulkan bola pingpong dan dilihat ketinggian dan waktu yang diperoleh dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Kemudian kita lakukan 3 kali percobaan. Kemudian lakukan percobaan kedua dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Lakukan juga sebanyak 3 kali percobaan. Yang keenam, lakukan percobaan yang sama pada bola kasti dan kelereng. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar 6, besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi bola yang dipantulkan, yaitu ketinggian awal suatu bola atau dalam meter dan ketinggian akhir suatu bola yang dipantulkan dalam satuan meter juga. Yang ketujuh, bagaimana hubungan besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi dengan teori momentum? Jawabannya, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan suatu benda dapat menghasilkan nilai momentum dan besaran koefisien restitusi. Semakin besar ketinggian awal suatu bola yang akan dipantulkan, membuat kecepatan benda pun akan semakin cepat, maka nilai momentum semakin cepat. Yang kedelapan, tuliskan kesimpulan dari percobaan momentum. Dari percobaan yang telah dilakukan pada praktikum kali ini, dapat disimpulkan bahwa besaran yang mempengaruhi nilai koefisien restitusi yang ketinggian awal suatu bola dengan ketinggian setelah bila bola dipantulkan, yang dimana ketinggian awal suatu bola lebih besar nilainya daripada ketinggian bola setelah dipantulkan. Ketinggian awal benda akan berbanding lurus dengan koefisien restitusinya. Kemudian nomor 9, ketinggian mula-mula sebelum bola pingpong dipantulkan jatuh lebih dari tabel 61 tadi, maka bagaimana ketinggian pantul dan koefisien restitusinya? Ketinggian pantul dan yang diperoleh lebih kecil dari ketinggian awal sebelum bola pingpong dijatuhkan, dan ketinggian pantul pingpong bernilai lebih besar dibandingkan nilai pantul pingpong pada tabel 61. Nilai koefisien restitusinya pun akan semakin besar jika ketinggian awal pingpong lebih tinggi. Kemudian nomor 10, analisis urutan ketinggian pantul dari yang tinggi jika yang diuji adalah kelereng bola, kasti, bola pingpong, bola karet. Mengapa demikian? Bola pingpong, kelereng, bola karet, dan bola kasti karena pantulan suatu benda dari ketinggian yang sama dipengaruhi oleh massa benda yang semakin kecil dan semakin tinggi pantulan yang didapat. Percobaan praktikum momentum kali ini dapat disimpulkan bahwa besaran yang mempengaruhi nilai koefisien restitusi yaitu ketinggian awal suatu bola dengan ketinggian setelah bola dipantulkan, yang dimana ketinggian awal suatu bola lebih tinggi daripada ketinggian akhir suatu bola, dan ketinggian awal suatu bola lebih besar nilainya daripada ketinggian bola setelah dipantulkan. Ketinggian awal benda akan berbanding lurus dengan koefisiennya. Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan pada praktikum saya dari tutur kata atau dari tutur perbuatan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.